Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Muryani, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta dengan NIM 2532121397. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Muhammadiyah Terpadu Masaran kelas 2 dengan materi Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pimpin doa dulu ya. Silakan Mas Arsen maju ke depan. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan utusan Allah. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku kefahaman. Terima kasih Mas Arsen. Oke, sekarang kita akan lanjut. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila agar menumbuhkan jiwa nasionalisme kita. Kita harus tahu lagu kebangsaan kita ya, di Indonesia ini. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Ada yang belum hafal? Ada yang belum hafal? Oke, berarti nanti tolong dihafalkan ya. Nah, sekarang sebelum Ustazah mulai, Ustazah mau mengecek kehadiran kalian. Kehadiran hari ini. Oke, Ustazah absen dulu. Abidah Afifah Della. Oke.
Gitu ya. Alifia Farhana. Iya. Amar Gibran Wibowo. Hadir. Amar Gibran Wibowo sudah ya. Askia Naura. Askia Naura. Davana Muhammad Alvaro. Hadir. Danis Alvaro. Hadir. Elfatan Mirza. Hadir. Fahira Alin. Fatan Adia. Hadir. Gibran Hashim. Kaila Salsabila Anasyapa. Widles Kasih Basa Gita. Hadir. Zen Arsen Wahyu Adi Sitiaji. Hadir. Oke, alhamdulillah semuanya masuk ya. Hadir semua, berarti semuanya sehat. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Belum? Siapa ada yang belum sarapan? Oh belum. Oke. Berarti nanti istirahat nunggu jam 12 ya buat makan siang. Oke. Baiklah. Ustazah mau cek dulu kerapiannya. Berseragam semuanya. Oh ada yang nggak pakai apa namanya? Hasdu. Hari ini hari Kamis memakai seragam apa? Gawe Hizbul Waton. Terus selanjutnya adalah kebersihan kelas kalian. Nah kalau di kelas itu Mbak Mas kita itu belajar itu harus menjaga kebersihan. Kelasnya harus bersih. Bayangkan kalau kamu belajar itu kelasnya kotor. Kira-kira kamu kerasan apa tidak? Kerasan apa tidak? Kerasan. Kelasnya kotor kamu kerasan? Tidak. Berarti kita harus menjaga kebersihan. Kebersihan itu tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya semua warga sekolah. Anak-anakku semuanya, pagi hari ini kita ketemu lagi di pelajaran apa? Pendidikan agama Islam. Ya, pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai pelajaran, Ustazah mau memberikan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan antara kamu dengan Ustazah. Ketika pelajaran itu sikapnya bagaimana? Ayo, memperhatikan pelajaran, setuju apa tidak? Setuju. Kalau ada yang rame bagaimana? Ayo, boleh ikut pelajaran atau disuruh hafalan? Kalau yang rame, oke, suruh hafalan ya. Terus kalau mau keluar itu adalah harus izin dulu. Kalau bisa pelajarannya selesai baru keluar. Itu oke. Terus kesepakatan yang berikutnya adalah tidak membuat gaduh. Namanya pelajaran, kamu di sini itu menuntut ilmu, belajar. Niatnya dari rumah adalah tholabul ilmi. Terus selanjutnya adalah menjaga ketertiban kelas dan kebersihan kelas. Kalau aturan itu atau kesepakatan itu sudah disepakati, tolong dijaga. Terus selanjutnya adalah menghargai pendapat teman. Kalau temanmu misalkan ada pertanyaan dari Ustazah kok jawabnya salah, itu yo gak usah mbok nyong, gak usah salah, itu jangan ya. Ya dihargai, sudah diam saja. Oh pendapatnya seperti ini. Itu oke? Oke, cek dulu semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk semangat baru. Dan dan dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan dan dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Tentang kisah Nabi Muhammad. Ada yang sudah tahu? Sudah? Ada yang sudah tahu kisah Nabi Muhammad?
siapa toh nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada yang pernah lihat wajahnya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sudah ada yang pernah lihat? Sudah ada yang pernah lihat? Belum. Ustazah juga belum pernah lihat. Ada yang tahu nama ayah atau ibunya Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Tunjuk jari. Enggak tahu. Ayo, ada yang tahu namanya siapa? Ayahnya siapa? Abdullah. Ibunya siapa namanya? Siapa Mas Arda? Siapa? Siti siapa? Siti Aminah. Pinter. Oke, kita akan belajar ya. Nah, tujuan pembelajaran pagi hari ini adalah Ustazah ingin itu adalah siswa mampu menceritakan peristiwa kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siswa dapat mengidentifikasi nilai-nilai keteladanan dari peristiwa tersebut. Terus siswa dapat memperlihatkan sikap cinta hormat kepada siapa? Nabi Muhammad. Nah, langsung saja Ustazah akan memberikan video. Di sini kalian simak, nanti akan Ustazah tanyakan. Oke. Kalian amati, perhatikan. Nanti ada apa saja ya. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran bagi kita tentang akibat seseorang yang sombong ke Mekah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya, jangan mudah merasa iri dan dengki dengan kenikmatan yang didapatkan orang lain, karena bisa mengundang hal buruk terjadi. Orang yang sombong dan suka mengambil hak orang lain akan diazab oleh Allah dengan siksa yang pedih. Bagi Allah tidak ada yang mustahil terjadi. Jika Allah menghendaki sesuatu terjadi, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah kisahnya siapa tadi? Kelahirannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu lahir pada peristiwa apa, Mas? Peristiwa terjadinya perang apa? Bukan perang ya, tapi pasukannya Abdullah mau menyerang Mekah atau menyerang Ka'bah. Ka'bah ini mau dihancurkan. Pemimpinnya pasukan gajah namanya siapa? Pasukan yang memimpin gajah ini tadi namanya siapa? Rajanya tadi namanya siapa? Abraha. Siapa? Abraha. Abraha ini merasa apa, Mbak? Kok pengen menghancurkan Ka'bah? Iri. Nah, iri karena Ka'bah ini lebih ramai daripada tadi apa yang dibangun? Gereja yang dibangun oleh siapa? Raja Abraha. Nah, menghancurkan Ka'bah, pengen menghancurkan Ka'bah, lalu pas mau menghancurkan Ka'bah itu di apa namanya? Dilempari. Allah itu mengirimkan apa namanya? Batu panas yang dibawa oleh burung ababil. Ya, burung ababil. Lalu terkenalah semuanya sampai semuanya mati. Nah, makanya jangan mempunyai sifat iri, sombong. Wah, mau menghancurkan Ka'bah. Karena Ka'bah ini miliknya siapa? Allah. Jadi makanya tidak bisa dihancurkan. Akhirnya Allah memberi pasukan dari siapa itu? Pasukan gajah itu mengirimkan burung ababil untuk menghancurkan pasukan gajah. Lalu apa? Mati semuanya. Nah, pada peristiwa itu Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Bertepatan tanggal 20 April 570 Masehi. Beliau berasal dari suku Quraisy.
Nah, Muhammad ini adalah nabi terakhir yang diutus oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad ini diutus oleh Allah karena nabi yang terakhir. Nah, keluarganya itu bernama, ayahnya bernama siapa? Abdullah. Ibunya bernama siapa? Siti Aminah. Nabi Muhammad ini terlahir yatim. Kenapa kok yatim? Yatim. Sebelum dia lahir pada usia 2 bulan masih di dalam perut, Nabi Muhammad itu ayahnya sudah meninggal atau wafat. Karena apa? Ada yang tahu ayahnya wafat karena apa? Ada yang tahu? Ayahnya wafat karena sakit. Jadi umur 2 tahun itu Nabi Muhammad sudah di dalam perut itu sudah tidak punya ayah. Lalu lahirlah dalam keadaan yatim. Yatim itu tidak punya ayah. Siapa yang menyusui Nabi Muhammad? Yang menyusui Nabi Muhammad itu adalah Halimah Sa'diyah. Ibunya bernama Aminah. Terus nama Muhammad itu adalah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu siapa? Kakeknya. Abdul Muthalib itu adalah kakeknya. Terus pamannya bernama siapa? Abu Thalib. Abdul Muthalib memberi nama cucunya itu Muhammad. Itu artinya adalah terpuji. Pada umur 4 tahun ini Nabi Muhammad juga bisa mengembala kambing. Masih kecil umur 4 tahun sudah bekerja mengembala kambing. Itu mengembala kambing. Terus setelah itu pada saat umur 4 tahun ini ketika di sebuah gurun pasir itu Nabi Muhammad itu didatangi malaikat. Malaikat siapa? Malaikat Jibril. Pintar. Malaikat Jibril itu membelah dadanya Nabi Muhammad. Dibelah dadanya, lalu dicuci hatinya biar tidak memiliki sifat apa tadi kayak Raja Abraham, iri, sombong dan sebagainya. Dicuci, lalu dikembalikan lagi hatinya, tidak ada bekas jahitan. Karena semua itu atas kuasanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu diasuh ibunya sampai umur 6 tahun. Qadarullah ibunya juga wafat. Jadi Nabi Muhammad umur 6 tahun sudah menjadi yatim piatu. Lalu Nabi Muhammad diasuh oleh siapa setelah ibunya meninggal? Diasuh oleh siapa? Kakeknya. Kakeknya bernama siapa? Abdul Muthalib. Ini juga ikut kakeknya juga sebentar Mas Mbak. Ikut kakeknya hanya 2 tahun. Pada usia 8 tahun kakeknya ini juga meninggal. Lalu ikut siapa setelah kakeknya meninggal? Ikut pamannya sampai dewasa, sampai menikah. Nabi Muhammad ikut pamannya dari umur 8 tahun. Berkat kejujurannya, kebaikan hatinya, itu Nabi Muhammad itu dipercaya oleh banyak orang, sehingga sampai orang-orang Arab itu memberi julukan apa? Al-Amin. Al-Amin itu artinya apa Mbak Mas? Dapat dipercaya. Halo. Hai, yang semangat dong. Oke, halo. Hai. Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Tepuk jari 1 tutut, tepuk jari
Muhammad. Nabi Muhammad itu selama hidupnya tidak pernah berbohong. Ini namanya adalah jujur dalam perkataan dan perbuatan. Kita sebagai umatnya itu harus meneladani, meskipun tidak bisa mirip sama sekali dengan Nabi Muhammad. Kita harus apa? Mencontoh akhlaknya, yaitu salah satunya apa? Jujur dalam perkataan dan perbuatan. Terus yang kedua, akhlak yang kedua adalah penuh kasih sayang sesama. Terus selanjutnya, kamu itu harus sayang sesama temanmu. Yang ketiga, akhlak yang ketiga adalah sabar menghadapi cobaan. Selanjutnya adalah selalu memaafkan kesalahan orang lain. Perjuangannya Nabi Muhammad ini juga sulit sekali. Hampir dibunuh sama orang yang tidak suka. Jadi Nabi Muhammad ini ketika mengajak manusia kepada untuk menyembah Allah di Mekah itu, apalagi masih menyembah apa kalau di Mekah itu? Yang patung-patung apa? Berhala. Menyembah berhala. Nabi Muhammad itu tidak semudah itu mengajak, ayo mas mbak sholat, itu tidak mudah. Perjuangannya luar biasa. Sampai dilempari kotoran, mau dibunuh, itu perjuangannya luar biasa sekali dan tidak sebentar. Nabi Muhammad ini juga memiliki mukjizat. Mukjizat yang pertama apa? Mukjizatnya apa yang pertama? Al-Quran. Yang kedua apa? Membelah bulan. Kok iso membelah bulan? Kamu bisa membelah bulan? Gak bisa. Nah, Nabi Muhammad ini mendapatkan mukjizat yaitu bisa membelah bulan. Mukjizat selanjutnya adalah air yang memancar dari jari-jarinya. Kayak air keran itu memancar. Teladan yang bisa kita ambil dari sini adalah meminta maaf. Entah kamu salah apa tidak, itu meminta maaf duluan itu boleh. Meminta maaf dan memaafkan. Terus selanjutnya adalah senantiasa berbagi sedekah. Sedekah itu sangat baik. Selanjutnya adalah melaksanakan kewajiban. Nah, lanjut. Yang kedua adalah keutamaan mencintai Nabi Muhammad. Ini adalah bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapat syafaat di hari kiamat. Yang ketiga, meneladani akhlak Rasulullah, mendekatkan kita pada Allah. Nah, di sini kalian tak suruh mendiskusikan tugas kelompok yang sudah disampaikan Ustaz dan ini tadi. Nanti bisa dibaca dulu ya, tugas kelompok diberi nama kelompoknya. Namanya siapa saja, nama panggilan ya. Kasih nanti maju perwakilan saja satu orang membacakan jawabannya. Paham ya? Dikerjakan kelompok, dikasih tulisan nama. Oke, ini tugas kelompoknya. Lanjut, ini Mbak, kepalanya harus ditaruh bawah. Ya, itu urutkan. Nah, ayo dikerjakan bersama. Gimana? Sudah? Oke, sudah kamu? Oke, kelompok ya, dibaca dulu ini. Ya, terus yang kedua? Ya, terus? Ya, terus? Oke, yang terakhir? Oke, tepuk tangan semuanya. Oke. Ya, yang kedua. Ya, terus?
ketiga apa? Nabi menjadi pedagang yang jujur. Yang keempat adalah Nabi membantu pamannya mengembala kambing. Dan yang kelima adalah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Sudah paham apa belum ya? Yang pertama tadi apa? Urutan yang pertama Nabi lahir di Mekah. Yang kedua lahir di Mekah, yatim piatu. Terus yang ketiga mengembala kambing atau pedagang yang jujur. Mengembala kambing dulu, terus menjadi pedagang yang jujur. Terus yang kelima adalah diangkat menjadi Rasul. Saya akan memberikan tugas individu. Ini nanti dikerjakan sendiri. Ya, ini ada beberapa soal, tolong dikerjakan sendiri dan dijawab sendiri. Tidak boleh mencontek. Dikasih namanya tolong nanti dikumpulkannya bareng-bareng. Dikasih namanya dulu. Namanya ditulis dulu. 1 menit lagi. Ya, tugas dikumpulkan. Terima kasih. Ya, sudah selesai ya, dikumpulkan. Dikasih nama, Mas, dikumpulkan. Dikumpulkan, ya. Waktunya habis. Oke, dikumpulkan. Oke, terima kasih tugasnya hari ini. Ya. Tadi sudah dijelaskan Ustazah, Nabi Muhammad itu lahir di kota mana? Di kota Mekah. Terus pada peristiwa apa? Pasukan gajah mau menghancurkan Ka'bah. Mekah itu adalah nama kota. Ka'bah, menghancurkan Ka'bah, gitu ya. Terus ayahnya bernama siapa? Abdullah. Ibunya bernama siapa? Siti Aminah. Pintar. Kakeknya bernama siapa? Abdul Muthalib. Pamannya bernama Abu Thalib. Siapa yang menyusui Nabi Muhammad? Halimah Sa'diyah. Sifat apa yang kita teladani? Yang harus kita teladani? Sabar, jujur, amanah. Mukjizat apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Muhammad? Yang pertama apa? Al-Qur'an. Yang kedua membelah bulan. Yang ketiga jari tangannya memancarkan air gitu. Nabi Muhammad pada waktu muda itu bekerja sebagai apa? Pedagang apa? Kambing. Ikut siapa? Pamannya. Berdagangnya ke kota mana? Ke kota Syam. Oke, terima kasih. Itu pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Minggu depan, karena ini babnya sudah selesai, bab 1 sampai 5. Minggu depan kita akan mereview semuanya, ya. Kita ulang lagi biar materinya itu lebih mantap. Kalian juga harus semangat dalam belajar. Sebelum Ustazah tutup, kita berdoa dulu. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf ya. Kita doa dulu, membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, masih semangat? Masih semangat? Cek lagi semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, oke itu ya kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Semoga apa yang kamu pelajari hari ini itu bermanfaat. Nanti kalau kamu ingin menceritakan kisahnya Nabi Muhammad kepada adik-adikmu, kepada teman-temanmu, kamu sudah apa? Sudah tahu. Tetap semangat. Kita belajarnya itu masih panjang. Kamu harus menjaga kesehatan. Dijaga kesehatannya. Makan yang bergizi. Jajan sembarangan di stop dulu. Jajan yang sembarangan di stop dulu. Oke? Bisa dimengerti? Bisa. Kalau ada salahnya Ustazah hari ini mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.